Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang upaya pengentasan kemiskinan di Pekalongan sebagai model pengembangan tanggung jawab sosial. Anggota kelompok Ahmad Ferry Sandria 0220057671, kemudian Aji Pranoto 0220057381, Anggita Arya Divka Agasta 0220056661, Intan Puspitasari 0220057001, Muhammad Sultan Al-Fatah 0220057391, Muhammad Khairul Umam 0220057251, Sobirotul Mumtahinah 0220057131, Surya Haji Pangestu 0220057471, Susan Amelia 0220057261, dan yang terakhir Teza Afrionita 0220057731. Tingginya angka kemiskinan di Pekalongan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, garis kemiskinan Kabupaten dan Kota Pekalongan yaitu berada pada kisaran angka dalam presentasi Kabupaten Pekalongan 10,57 dan untuk kota 7,59%. Yang bertanggung jawab terhadap kemiskinan antara lain, yang pertama diri sendiri atau masyarakat miskin, yaitu dengan mau diajak untuk bekerja sama dalam menanggulangi kemiskinan tersebut. Yang kedua, pemerintah sebagai implementasi pengalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir kelompok peduli atau kelompok mapan, di mana kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dipandang sebagai ketidakmampuan diri dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni pangan dari aspek pengeluaran. Dengan kata lain bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan pendapatan dan aksesibilitas terhadap sumber daya pemenuhan kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, papan, serta kebutuhan lainnya. Kemiskinan juga menjadi hal yang sangat disorot di negara Indonesia yang mana sangat berpengaruh terhadap aspek pembangunan negara. Kemiskinan yang hampir melanda banyak daerah Indonesia juga menjadi PR yang sangat penting yang harus diatasi pemerintah. Salah satunya di daerah Pekalongan sendiri, angka kemiskinan dinilai masih tinggi. Hal ini menjadi tugas yang cukup berat bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan. Juga perlu adanya kepekaan sosial terhadap kemiskinan yang melanda daerahnya, sehingga perlu adanya bahu-membahu antara warga dan pemerintah kabupaten dalam upaya mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi. Oleh karena itu, dalam makalah yang berjudul Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pekalongan sebagai Model Pengembangan Tanggung Jawab Sosial akan membahas tentang kemiskinan di Pekalongan dan upaya yang dilakukan untuk menguranginya. Dengan rumusan masalah yang pertama, siapa yang bertanggung jawab atas tingginya angka kemiskinan di Pekalongan? Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Pekalongan? Yang ketiga, bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan di Pekalongan? Dengan tujuan penulisan makalah ini, yang pertama, untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban atas tingginya angka kemiskinan di Pekalongan. Yang kedua, untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Pekalongan. Yang ketiga, untuk mengetahui tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan di Pekalongan. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya, Teza Afrionita. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama adalah tingginya angka kemiskinan di Pekalongan. Kemiskinan menjadi masalah yang cukup serius bagi negara-negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Khususnya yang dibahas di sini yakni tingginya angka kemiskinan di Pekalongan. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, garis kemiskinan Kabupaten dan Kota Pekalongan yaitu berada pada kisaran angka dan persentase Kabupaten 10,57 dan untuk kota 7,59. Dengan tingginya angka tersebut membuktikan bahwa kemiskinan di Pekalongan masih tergolong tinggi. Hal itu tentu menjadi sorotan untuk pemerintah kabupaten dan kota untuk mengatasi tingginya kemiskinan di Pekalongan. Selain untuk pemerintah yang berwenang dalam mengatasi
kasus kemiskinan ini, masyarakat juga harus memberikan dukungan untuk berjalannya kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap pemimpin mengklaim mampu menekan atau menurunkan angka kemiskinan di akhir masa jabatannya, agar dikatakan berhasil dalam kepemimpinannya. Tapi kenyataannya di lapangan, masih banyak masyarakat miskin yang belum tertangani, bahkan terlupakan semasa mereka memimpin. Kita bisa melihat di pinggiran jalan, anak kecil dan ibu-ibu meminta-minta demi sesuap makan. Selain itu, masih banyak rumah yang kurang layak dihuni, serta banyaknya pengangguran. Ini merupakan pemandangan yang sangat memprihatinkan di kota maupun di Kabupaten Pekalongan. Kemiskinan bukan hanya sekedar harta atau uang, melainkan masalah internal atau jiwa yang meliput rasa, sikap, cara pandang, bahkan tingkah laku. Yang mana kemiskinan merenggut banyak hal dari mereka yang mengalaminya. Tak jarang pula kemiskinan dianggap sebuah hal yang memalukan bagi sebagian orang sehingga banyak orang yang tidak mau berhubungan dengan masyarakat yang tergolong miskin. Padahal seharusnya mereka bukan dikucilkan, melainkan dirangkul dan dibantu bagaimana agar mereka mempunyai lebih banyak semangat dalam menjalani hidupnya, sehingga mereka dapat berusaha keluar dari lingkungan kemiskinannya. Dari gambaran di atas dapat ditarik sebuah pernyataan, siapa yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab masyarakat miskin itu sendiri, pemerintah, dan kelompok peduli, ataupun masyarakat sekitar. Ketiga kelompok tersebut merupakan kunci utama dalam menanggulangi kemiskinan, untuk merubah masyarakat miskin menjadi mampu atau berdaya. Mengutip ajaran Tuhan, tidak akan diubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak bisa mengubahnya sendiri. Jadi, yang pertama bertanggung jawab terhadap penanggulangan kemiskinan adalah masyarakat miskin itu sendiri. Ini berarti jika masyarakat miskin tidak mau diajak belajar untuk mengubah dirinya, seberapapun banyak uang diberikan, bansos dibagikan, dan berbagai program diluncurkan, maka penanggulangan kemiskinan atau kemiskinan akan semakin jauh dari yang diharapkan. Kedua, yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan kemiskinan adalah pemerintah. Sebagai pelaksana negara, pemerintah berkewajiban memakmurkan masyarakatnya, di mana hal itu sebagai salah satu implementasi pengalaman dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, kelompok peduli maupun masyarakat sekitar, karena mereka mendapat amanah dari Tuhan untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Dengan hal itu, masyarakat miskin selain mendapatkan bantuan dari luar, mereka juga mendapatkan bantuan dari dalam yang berperan untuk menyemangati mereka, mengajari mereka, beranjak, dan mengarahkan mereka untuk menghadapi kemiskinan tersebut. Ketiga kelompok di atas mempunyai tanggung jawab terhadap penanggulangan kemiskinan, bahkan bisa dikatakan wajib. Namun, fakta di lapangan sangat jauh dari yang diharapkan. Selain itu, ada satu hal yang sangat berperan dan berpengaruh dalam ketiga kelompok tersebut dan sangat substantif, yaitu kedekatan ketiga kelompok tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang juga menjadi faktor penting untuk membangun kesadaran tiap individu mengenai masalah kemiskinan ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab masyarakat miskin itu sendiri, pemerintah, dan kelompok peduli ataupun masyarakat sekitar. Ketiga kelompok tersebut merupakan kunci utama dalam menanggulangi kemiskinan untuk merubah masyarakat miskin menjadi mampu atau berdaya. Namun pada faktanya di lapangan sangatlah jauh dari harapan. Selain itu ada satu hal yang sangat substantif, yaitu kedekatan ketiga kelompok tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi faktor penting untuk membangun kesadaran tiap individu mengenai masalah kemiskinan ini. Kemudian, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Pekalongan akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di daerah Pekalongan dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Selain itu, apabila laju pertumbuhan tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, maka akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di Pekalongan menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang pengangguran, maka angka kemiskinan pun akan semakin meningkat pula. Yang kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan di Pekalongan. Rendahnya tingkat pendidikan di Pekalongan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan sehingga mereka tidak perlu sekolah terlalu tinggi. Rendahnya penerimaan pendapatan per kapita sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya lebih lanjut atau bahkan tidak disekolahkan sama sekali. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di pedesaan dan daerah-daerah terpencil. Keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah dalam mengusahakan program pendidikan yang terjangkau masyarakat. Dari hal-hal tersebut, secara tidak sadar membuat pendidikan di Pekalongan menjadi rendah, yang secara tidak langsung dapat mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan di Pekalongan. Mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan dengan pendidikan mereka yang seadanya. Ditambah lagi dengan lapangan pekerjaan di Pekalongan yang masih sedikit, alternatifnya mereka harus merantau ke kota lain untuk mendapatkan pekerjaan, serta harus mengeluarkan biaya lagi untuk keperluan hidup di luar kota. Tingkat pendidikan yang rendah ini mengakibatkan seseorang yang cenderung kurang pada wawasan untuk kehidupan kedepannya. Sedangkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang berkecukupan, pendidikan adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi, pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Begitu juga di Pekalongan. Pendidikan yang mencukupi akan sangat membantu mengurangi tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, khususnya di Pekalongan sendiri. Yang ketiga, adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang luar biasa bagi seluruh rakyat masyarakat. Salah satu mengganggu aktivitas ekonomi yang akhirnya mempengaruhi pendapatan masyarakat. Kemiskinan di Pekalongan juga mempengaruhi oleh angka penyebaran COVID-19 yang masih cukup tinggi. Pandemi COVID-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Banyak orang yang di-PHK dan kehilangan pekerjaannya hanya dengan dalih perusahaan mengurangi jumlah karyawan karena pemasukan yang tidak seimbang dan pengeluarannya. Adanya pembatasan sosial juga mempengaruhi pendapatan orang yang bekerja di lapangan sehingga mengurangi pendapatan masyarakat. Selain pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi, terdapat 3 faktor lain yang turut menyumbang kemiskinan, yakni pertumbuhan, pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan, terpuruknya sektor pariwisata, serta harga eceran komoditas pokok yang naik. Pandemi COVID-19 di Indonesia mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan kelompok tua dan muda. Anak-anak dan remaja terdampak secara tidak profesional oleh kerugian material dan penurunan mobilitas sosial. Meskipun demikian, program tanggapan darurat perlindungan sosial pemerintah cukup kuat dan tampak efektif mengurangi dampak pandemi terhadap kemiskinan pada tahun 2020. Menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan angka hingga di bawah kondisi pandemi. Jadi, bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran masih banyak. Bantuan di Pekalongan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran, hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa oknum dalam pemerintahan Pekalongan yang menargetkan bantuan tersebut untuk orang-orang yang dikenalinya. Banyak juga masyarakat yang memalsukan data diri agar mendapatkan bantuan, serta kurangnya update data masyarakat oleh pemerintahan dan data yang ada di Kemensos hanya data-data itu saja. Kemudian yang ketiga, langkah yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan di Pekalongan.
penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, sektor swasta, dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda setempat sangat serius melakukan percepatan pengentasan kemiskinan di Kota Pekalongan. Hal tersebut dibahas dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan yang bertempat di Ruang Amarta Sedya pada Kamis 29 Agustus 2019. Terima kasih, Mas. Berdasarkan data dari Dilanjut sama Susan. Silakan Mbak Susan. Mbak Susan bisa mendengar suara saya? Atau Mas Umam bisa melanjutkan? Sampai tekan perencanaan pembangunan daerah. Paragraf 2. Kemiskinan. Susan, bisa dengar? Lanjut, Umam aja nggak apa-apa. Terus aku baca yang mana? Pekalongan bertempat di Ruang Amarta Sedya pada Kamis 9 Agustus 2019 berdasarkan data dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P2KB Kota Pekalongan kategori miskin di Kota Batik mencapai 33.282. Jumlah tersebut merupakan total RTS dari 4 kecamatan. Pekalongan Utara tercatat memiliki jumlah keluarga kurang mampu terbanyak dengan 10.119 keluarga. Selanjutnya Pekalongan Barat dengan 9.163 keluarga. Untuk Pekalongan Timur mencapai 7.833 keluarga, sedangkan Pekalongan Selatan 7.127 RTS. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintahan kota menggulirkan sebuah kebijakan dan program yang dilakukan secara sistematis, terencana dan saling bersinergi pusat, dan provinsi maupun dengan dunia usaha. Program penanggulangan kemiskinan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui beberapa aspek, antara lain 1. Bantuan sosial, yakni menyediakan beberapa bantuan sosial berupa uang dan kebutuhan lainnya, terintegrasi dalam beberapa program yakni PKH, DSP, dan DST. 2. Pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pemerintahan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat lewat 3. Pemberdayaan usaha ekonomi makro dan kecil dengan memperhatikan usaha makro dan kecil yang ada di masyarakat sekitar Pekalongan lewat program bantuan untuk tunjang jalannya usaha mereka. Yang keempat, subsidi untuk beberapa kebutuhan. Pemerintahan juga mengadakan program berupa subsidi untuk beberapa kebutuhan pokok, misalnya kelima, intensif di bidang pertanian dan peternakan. Selain di atas, pemerintah juga memperhatikan sektor pertanian dan peternakan yang mana juga memberikan subsidi berupa selanjutnya bisa dilanjutkan sama Mbak Susan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pandemi COVID
juga telah memukul perekonomian daerah dan berpotensi menggerak angka kemiskinan. Sejumlah strategi Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA untuk menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat terpapar pandemi COVID-19 melalui berbagai program dan kegiatan multisektor baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun dengan dunia usaha. Program penanggulangan kemiskinan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya. Upaya pemerintah dilakukan melalui berbagai program yang bersifat terpadu dan berkelanjutan yang selanjutnya didorong dengan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan di Pekalongan antara lain yang pertama bantuan sosial, yang kedua pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lainnya. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran bisa disampaikan oleh rekan kami Intan Puspitasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 1. Bahwa adanya pandemi COVID-19 adalah salah satu faktor tingkat kemiskinan di Pekalongan. Karena semakin mencari pekerjaan, pula para pelaku usaha yang menjajakan barang dagangannya karena adanya pembatasan jam operasional. 2. Bantuan tidak merata dan tidak tepat sasaran juga menjadi faktor kemiskinan karena warga yang susah semakin sulit, sedangkan yang kaya semakin kaya. Melibatkan memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang kurang memadai untuk hidupnya. Kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal pencarian atau kesempatan kerja di daerahnya masing-masing agar terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Misalnya, pemerintah memberikan tunjangan tanpa perizinan untuk modal kerja usaha kecil. Selain mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan. 3. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan program-program lainnya guna menerima pertumbuhan ekonomi yang sedang berkembang sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Sekian dari saya. Terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Mungkin dari materi ini kita bisa belajar bersama bahwa penanggulangan kemiskinan di Pekalongan dengan cara apa dan masih banyak kemiskinan yang ada di Pekalongan. Terima kasih dari kelompok kami yang dapat kita sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.